Alhamdulillah wa nashkurullah ala hadha al-ijtima' wa narjullaha ta'ala at-taufiq likulli khairin. Jadi segala puji hanya milik Allah dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan pertolongannya untuk segala pintu atau jalan kebaikan. Para santri sekalian, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Rabbul Alamin, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kalian ketahui dan sering kali diulang-ulang dalam pelajaran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita li ghayatin ma'lumatin, dengan tujuan yang maklum diketahui, kita semuanya mengetahui. Allah Rabbul Alamin menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar kita beribadah kepadanya. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa setiap lafaz ibadah yang ada di dalam Al-Quran, fal muradu biha tauhidullah, maka yang dimaksud dengannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa setiap kegiatan kita, apapun kegiatan tersebut, mesti memiliki nilai ibadah. Ya, kegiatan seperti ini tidak terlarang dalam agama. Kegiatan seperti ini bahkan diberikan ruang dalam agama. Sebagaimana cerita Hanzalah kan? Ya, dia pernah mengatakan nafaqah Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah sekarang sudah jadi orang munafik. Terdengar kata-kata itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi kepadamu wahai Hanzalah sehingga kau mengatakan seperti itu? Kata Hanzalah, ya Abu Bakar As-Siddiq, aku ini kalau ada di majlis Rasul tidak ada yang kuingat kecuali akhirat. Tapi kalau sudah pulang pergi, maka apa yang tadi aku ingat sedikit demi sedikit agak berkurang gitu. Ya intinya singkat cerita bahwa keduanya mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan keadaan tersebut, dan jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara jawabannya adalah saatan, sesaat demi sesaat gak masalah, kita refreshing ya, tapi tetap harus punya nilai ibadah, dalam setiap kegiatan kita ini. Kenapa? Karena tadi jelas Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Punya nilai ibadah dalam arti bahwa kegiatan ini jangan sampai menggugurkan perkara yang wajib yang mesti kita lakukan untuk Allah Rabbul Alamin. Salatnya dijaga. Ya, walaupun kalau untuk salat rawatib ketika kita safar tidak ada tuntunannya melakukan sholat rawatib ketika safar, kecuali sholat apa? Sholat apa? Rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Walaupun safar, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi itu, ini yang pertama yang mesti kita ingat, bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, yaitu ibadah. Maka tidak ada langkah yang
kita lakukan, tidak ada kegiatan yang kita lakukan kecuali ada niat ibadah. Dalam hati kita niat ibadah. Semoga setelah ini ya kita lebih semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang biasa kita lakukan di pesantren. Ini yang pertama. Yang kedua, kegiatan seperti ini juga memupuk persaudaraan di antara kita. Kan banyak juga tuh kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kekompakan, betul? Nah, ini harusnya menanamkan persaudaraan. Karena Allah Rabbul Alamin menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dari ujung timur sampai ujung barat siapapun dia. Dari negeri manapun, dari suku apapun, bagaimana warna kulit, bagaimana bentuk rambut, selama dia mukmin, maka mereka adalah bersaudara. Makanya kata para ulama, al-ukhuwatu fid din asyaddu minal ukhuwati fin nasab. Persaudaraan seagama, yaitu sama-sama sebagai mukmin, itu lebih kuat lagi daripada persaudaraan senasab. Nah, ini kalian tuh bersaudara. Maka belajar bagaimana memupuk persaudaraan, bagaimana memupuk kekompakan, bagaimana saling bahu-membahu agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu perkara yang mesti, ya. Nah, di ma'had ini kalian betul-betul harus saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bahu-membahu. Yang lebih besar dia akan menyayangi orang yang di bawahnya. Yang kecil dia akan menghormati orang yang lebih tua darinya. Seperti itulah mestinya irama yang ada di antara kita. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan. Yang ketiga, di antara kelebihan guru-guru kalian yang tidak akan pernah disusul oleh kalian adalah fadlus sabaq. Keutamaan bahwa guru kalian lebih dulu. Kalau ilmu justru kita berharap bahwa kalian jauh lebih berilmu daripada kita. Kami berharap tentunya siapa tahu nanti Ustadz belajar usul fikih kepada kalian. Barangkali ada di antara kalian yang sudah menjadi seorang doktor di bidang usul fikih. Barangkali para asatid nanti akan belajar ilmu hadis kepada kalian. Karena kita berharap tentunya kalian lebih berilmu. Siapa tahu di antara kalian ada seorang doktor ahli hadis, seorang doktor ahli tafsir, doktor di bidang fisika nggak apa-apa, doktor di bidang kedokteran nggak apa-apa. Justru kita ingin kalau di bidang ilmu kalian jauh lebih baik daripada kita. Tapi ada sesuatu yang tidak akan pernah kalian unggul daripada kita, yaitu apa? Kita lebih dulu. Itulah yang disebut dengan fadlus sabaq. Makanya guru-guru kalian punya pengalaman yang lebih luas daripada pengalaman kalian karena kita lebih dulu lahirnya. Nah, pengalaman ini harus kalian timba. Harus kalian dapatkan daripada guru-guru kalian.